Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersman Arif dari Forum News Network. Pembekalan calon menteri, para calon wakil menteri dan calon kepala badan hari kedua ini sudah berlangsung di Hambalang saat ini ya. Jadi sore ini nanti akan berakhir pembekalan itu dan sudah dapat dipastikan bahwa wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming itu tidak memberi pembekalan. Ya, ini yang saya simak di media sosial jadi heboh, banyak yang kecewa karena sebenarnya banyak sekali yang ingin mendengarkan pengarahan dari wakil presiden terpilih Gibran itu di hadapan para calon menteri maupun wakil menteri ini ya. Ini momen yang paling ditunggu-tunggu. Kalau Pak Prabowo yang memberi pembekalan itu saya kira sudah biasa saja gitu ya. Pidato-pidato Pak Prabowo kan kita juga sudah biasa mengikutinya. Tapi kalau pidatonya Gibran saya kira masih jarang yang pernah mendengar Gibran berpidato apalagi kemudian memberikan pembekalan. Kalau toh ada itu kan kita sering menyimak paling pidato-pidato Gibran ini hanya pendek-pendek saja begitu dan itu pun biasanya dia langsung berinteraksi misalnya bagi buku atau bagi kalau bertemu warga biasa ya dia bagi susu dan sebagainya. Jadi ini momen yang ditunggu-tunggu dan wartawan juga menunggu-nunggu ini karena bahkan ini saya dengar ada wartawan yang pada kemarin itu sengaja menitip kepada salah satu calon menteri itu untuk tolong kalau bisa direkamin ya karena ini pembekalannya berlangsung tertutup gitu dan mereka berharap bisa dapat menyaksikan dan menyebarkan bagaimana ketika Gibran itu memberikan pengarahan kepada para calon menteri, calon wakil menteri, dan calon kepala badan. Sayangnya ini wartawan kelihatannya dan juga publik netizen harus kecewa karena ternyata sampai hari terakhir Gibran itu tidak memberikan pengarahan, tidak memberikan pembekalan begitu ya. Nah, memang saya juga sepakat nih kalau banyak yang kecewa karena siapa tahu Gibran ini sebenarnya menyimpan semua kemampuannya hingga menunggu waktu sampai dia menjadi wakil presiden dan setelah dia jadi wakil presiden dia baru unjuk gigi gitu memberikan pengarahan kepada para menteri-menteri yang jauh lebih senior dari dia. Walaupun lebih senior kan para menteri-menteri itu juga adalah bawaan Gibran karena kabinet ini kan kabinet Prabowo Gibran sementara para menteri, wakil menteri atau kepala badan itu nantinya kan hanya pembantu dari Pak Prabowo dan Gibran gitu. Jadi sayang banget ini kepastian bahwa Gibran itu tidak memberikan pembekalan itu disampaikan oleh Budi Aristiadi. Ini mantan Menko, bukan mantan Menko ya, dia kan masih jadi Menkominfo dan ini kelihatannya dia dipastikan akan lagi masuk ke kabinet, tapi tidak tahu posisinya sebagai apa. Apakah dia tetap menjadi Menkominfo yang dinilai banyak orang gagal dia karena adanya kebobolan pusat data nasional kemarin, atau dia bergeser dengan peran-peran yang lain. Tapi yang jelas dia termasuk yang hadir di Hambalang dan kemudian kepada wartawan ketika ditanya oleh wartawan dia memastikan bahwa Gibran itu tidak memberi pembekalan dan hanya hadir saja. Tadi Mas Gibran juga sampai menyampaikan nggak, Pak? Mas Gibran hadir penuh dari jam 8 pagi Tapi sampai jam... ada arahan dari Mas Gibran nggak, Pak? Enggak. Mendengarkan juga sama seperti kami. Ada Pak Budi Gunawan nggak Pak di dalam? Ada. Ada Pak Budi Gunawan Pak? Dari kader PDIP ada lagi nggak Pak? Nggak ada, Pak Budi Gunawan aja tadi. Oh gitu. Ya. Pak, 3 pemateri siapa aja Pak dalam 3 topik? Pokoknya disampaikan oleh Pak Prabowo, pidato dibuka oleh Pak Presiden, dan memang beliau memberi paparan-paparan tentang bagaimana tantangan kita bangsa kita ke depan nanti. Mas, tapi posnya tuh udah fix belum sih Mas tadi Mas? Kemungkinan ya, tapi kan semuanya pengumuman nanti tunggu aja tanggal 20. Pak, ada Gitu. PDIP nggak? Besok Ya. pasti ada pembekalan nggak sih Bang? Enggak ada. Ya, sudah ya. Khusus hanya untuk wakil menteri ya, Ya, Pak? ya. Nanti kita tunggu besok ya. Terima kasih. Makasih Pak Budi. Nah, bagaimana sih ceritanya kok jadi heboh bahwa Gibran itu akan memberi pembekalan kepada para anggota kabinet kita menyebutnya ya. Ini rupanya kalau saya baca-baca di media ini adalah mengutip pernyataan dari Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan. Dia sebenarnya menyatakan begini bahwa wakil presiden terpilih itu diagendakan akan hadir dalam pembekalan itu. Tapi entah kenapa kemudian kok banyak sekali media membuat beritanya bahwa
Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming itu akan memberikan pembekalan atau pengarahan pada pembekalan anggota kabinet di Hambalang. Saya nggak tahu apakah ini misinterpretasi atau ini ya sekedar karena overestimate gitu. Dan saya kira sebenarnya memang tidak berlebihan kalau kemudian presiden dan wakil presiden itu memberikan pembekalan. Kan ini kan coba dicitrakan bahwa antara Pak Prabowo dengan Gibran itu sebagai duit tunggal begitu ya. Jadi karena kabinet ini akan dikelola bersama-sama, ya wajar kalau Gibran kemudian juga ikut memberikan pembekalan. Tapi kira-kira pembekalannya seperti apa yang akan disampaikan oleh Gibran itu? Ini yang saya kira kenapa kemudian momen ini menjadi menarik dan menjadi banyak sorotan dari terutama netizen gitu ya, berkait dengan pembekalan Gibran yang ditunggu-tunggu itu. Walaupun saya sendiri sejak awal saya tertarik sebenarnya untuk mendengar pembekalan Gibran itu, tapi saya tidak berharap terlalu banyak akan ada visi yang bisa disampaikan oleh Gibran gitu, dan kemudian kontennya juga saya nggak terlalu berharap karena mengingat ke track record dia ketika dia bicara forum maupun ketika dia ditanya oleh wartawan, kan dia biasanya hanya menyampaikan pendek-pendek saja begitu. Jadi kalau dia diminta memberikan pengarahan kepada para menteri-menteri itu, mungkin saya lebih tertarik bagaimana ekspresi dari para menteri atau ya anggota kabinet ketika mendengar pengarahan dari Gibran. Dan saya kira ini wajar ya, karena nantinya kan ketika pemerintahan berjalan, pasti Gibran itu juga akan memberikan direction dong kepada para anggota kabinetnya. Jadi nggak bisa terus-menerus ini dia berlindung di balik Prabowo atau menyerahkan sepenuhnya semua persoalan itu kepada Pak Prabowo. Nah, kita kalau gitu ya kita lupakan saja, karena ternyata Gibran itu seperti dikatakan Budi Ari tadi juga dia hanya menjadi pendengar saja. Karena kalau kita lihat ini kurikulumnya yang disusun ini memang cukup serius ya. Dari informasi yang beredar ke wartawan itu, ini disebutnya Hambalang Retreat itu ya. Di sini tertulis tanggalnya itu Wednesday 16 Oktober dan kemudian Tuesday hari ini hari Kamis tanggal 17 Oktober. Dan pada hari pertama itu Pak Prabowo menyampaikan welcome ya, welcoming speech ini ya. Jadi Presiden elek disebutnya begitu, dan kemudian yang kedua ini adalah introduction, itu ditulisnya Rias Shah, dan kemudian jadwal berikutnya geopolitik Profesor John Mearsheimer, kemudian Why Nation Succeed and Fail, ini Ray Dalio via Zoom saja, kemudian doubling GDP in 10 years. Ini disampaikan oleh Hunter Lee Soik. Ini membuat double ya gross domestic product begitu ya. Kemudian ada ini fireside chat ini via Zoom itu dengan Semiriti Irani dan with Ana Moraru. Itu hari pertama. Kemudian yang hari kedua hari ini ya ini Future of AI. Ini tentang artificial intelligence, ini Michael Hosman itu via Zoom. Nah, ini ada lagi Ana Moraru, ini seorang wartawan, dia memberi materi dealing with journalist. Kemudian ada Riasah lagi yang memberikan pengarahan yaitu The Future of Work. Kemudian ada anti corruption, ini disampaikan oleh Mariam Hussein, dan kemudian summary Riasah dan closingnya oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan kemudian di sini kalau kita lihat ininya ada tulisan Connected as New Team, jadi bagaimana menjadi teamwork yang bagus, how is the world changing, ini jadi bagaimana dunia sudah berubah, kemudian how does Indonesia need to change, ini bagaimana Indonesia itu membutuhkan perubahan-perubahan. Jadi memang kalau lihat materi-materi yang disampaikan ini materi yang sangat serius, dan pembicaranya juga bukan kaleng-kaleng ini ya, karena ini kebanyakan semua adalah orang asing yang punya reputasi internasional. Jadi ini setelah tadi ya, itu siapa sih Rias Shah ini disebut sebagai motivator internasional gitu ya. Dan dia ini katanya fokus di bidang pendidikan dan entrepreneurship serta pengembangan potensi masyarakat. Kalau saya lihat nama-namanya ini misalnya Semiriti Zubin Irani, ini adalah seorang politikus. Ini dia mantan model, aktris televisi dan produser di India. Irani pernah menjadi menteri dalam kabinetnya Perdana Menteri Narendra Modi,
sebagai Menteri Tekstil dan kemudian diberi tugas tambahan sebagai Menteri Pemberdayaan Wanita dan Anak-anak itu dalam kabinetnya Perdana Menteri Modi itu sejak tahun 2019. Tapi dia nggak hadir ya di sini, dia hanya via Zoom saja dan ini kelihatannya peran dia tidak untuk memberikan ceramah begitu, dia hanya ngobrol gitu dengan para anggota kabinet kita. Nah yang tadi itu disebut ada nama Ana Moraru. Ya ini dari namanya nih kelihatannya nama orang Eropa Timur ya, dan betul memang dia ini seorang wartawan Inggris, tapi dia ini asalnya dari Rumania dan kalau saya lihat dari sisi karirnya, dia ini memang punya pengalaman di televisi dan kemudian di televisinya dia ini banyak memenangkan penghargaan, terutama dalam mulai dari film dokumenter terbaik maupun film-film investigasi ya. Ini nggak mudah bikin film investigasi itu. Dan ini dia pernah memenangkan medali perak 2015 dalam kategori dokumenter berita terbaik. Kemudian menang itu Festival New York itu sebagai pemenang medali emas di tahun sebelumnya 2014 dalam film dokumenter terbaik. Kemudian juga Festival New York itu pemenang medali perak dalam kategori laporan investigasi terbaik. Jadi dia memang cukup luar biasa dan dia ini latar belakangnya pernah menjadi reporter dan pelatih pembawa berita untuk televisi yang cukup besar di Inggris gitu ya. Nah, yang tadi paling banyak berbicara adalah Profesor Riyaz Shah ini. Ini dikenal sebagai Profesor Praktik Inovasi dan Kepemimpinan di Harvard International Business School. Ini dia juga pembicara internasional yang banyak diundang di dalam berbagai forum-forum internasional. Tapi kelihatannya kalau lihat profilnya dan wajahnya ini adalah orang asalnya dari India ya, British Indian ya berarti. Kemudian pembicara lain adalah Maryam Hussein. Ini seorang pembicara dari Inggris gitu, tapi dia berdarah Iran dan dia punya pengalaman yang cukup panjang dalam menangani kasus-kasus penipuan dan korupsi di sektor publik dan swasta ini, di pemerintahan dan swasta. Dan dia itu telah memimpin penyelidikan di 23 negara, nggak main-main nih ya, mulai dari menyelidiki jaringan internasional yang bertanggung jawab atas pengalian lebih dari 5 miliar US dollar yang itu dalam kasusnya untuk sumbangan di negara termiskin di dunia, di Afrika, dan juga menyelidiki kasus-kasus skandal keuangan dunia keuangan di Inggris. Dia ini sering menjadi pembicara di konvensi internasional dan juga dia mengajar di Universitas Oxford di Inggris dan beberapa perguruan lainnya di Eropa. Kalau lihat gelar kesarjananya nggak main-main. Maryam ini memperoleh gelar di Master bidang ilmu perilaku dari The London School of Economic and Political Science. Ini Universitas top di Inggris. Nah, siapa Hunter Lee Shoik ini? Hunter Lee Shoik ini anak muda ini yang fenomenal sekali dan dia kemudian ini diminta bicara soal bagaimana membuat produk domestik bruto kita, PDB kita dan gross domestic product itu meningkat gitu, double gitu, dan ini temanya mengapa negara sukses dan ada yang negara gagal gitu. Satu lagi pembicara yang juga tidak kalah terkenalnya ya ini Profesor John J. Mercimer, ini Profesor Ilmu Politik dari Wendell Harrison di Universitas Chicago, Amerika Serikat, yang dia sudah lama mengajar di sini. Karena ini latar belakangnya cukup menarik karena dia ini adalah perwira Angkatan Udara Amerika Serikat dan dia lulusan dari Akademi Militer West Point. Tapi kemudian dia mengambil pendidikan di ilmu politik dan dia lulusan dari kampus-kampus terkenal di Amerika, dari Cornell University itu pasca sarjananya, dan di situ dia juga mendapat gelar PhD. Di luar itu dia juga menjadi peneliti di Brookings Institute, kemudian menjadi rekan di penelitian di pasca doktoral di Center for Harvard University dan juga di berbagai lembaga-lembaga yang lain. Dan dia ini juga aktif di Council on Foreign Relations di New York, Amerika Serikat. Jadi kalau lihat nama-nama pembicaranya, topik-topik yang disampaikan, ini memang sangat berat ya begitu. Dan jadi pertanyaan apakah nanti ini ada manfaatnya? Tidak untuk para menteri ini. Saya kira kalau ada manfaatnya, pasti ada banyak manfaatnya. Tapi apakah para menteri termasuk Pak Wakil Presidennya juga bisa menyerap topik-topik ini? Karena mereka ini kan dikenal sebagai pembicara-pembicara internasional dan kemudian juga di antara mereka ini juga pengajar di kampus-kampus yang terbaik gitu. Jadi artinya kalau kampus terbaik di Amerika, di Inggris itu juga mahasiswanya yang terbaik. Tapi apapun saya kira bagaimanapun hasilnya ini kelihatan Pak
Prabowo sudah mulai ada tradisi baru gitu bahwa seorang yang akan memimpin kementerian ataupun lembaga itu mesti dibekali dengan visi dunia internasional, visi global gitu. Karena kan dunia sekarang ini juga sedang berubah sangat cepat begitu. Dan tetapi kan tentu saja ini tidak cukup hanya pembekalan, tapi yang paling penting nantinya implementasinya di lapangan gitu ya. Bagaimana? Karena orang juga bertanya-tanya dengan kabinet yang sangat gemuk ini kan ada problem yang serius nantinya berkaitan dengan soal pelincahan kabinet untuk bergerak dan kemudian bagaimana birokrasinya. Kan persoalan utama kita itu sekarang kan hambatan birokrasi dan bagaimana kerjasama antar departemen dan lembaga itu kan banyak yang nggak nyambung gitu, walaupun sebenarnya di antar dalam nomenklatur di pemerintahan kan itu ada Menko ya, mestinya Menko ini yang menjembatani kalau ada hambatan-hambatan, apalagi kalau antar kemenkoan gitu, kementerian di antar kemenkoan sesama di bawah kendali satu Menko saja kita tahu banyak sekali bahwa itu kerjanya tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau soal ini saya kira itu bukan semata-mata persoalan bahwa knowledge mereka tidak sampai seperti yang diharapkan dengan pembekalan kali ini, tapi mungkin lebih pada leadership-nya gitu. Dan leadership-nya kita tahu di atas ada Pak Prabowo dan kemudian di bawahnya itu ada Pak Wapres Gibran Rakabuming. Ya mudah-mudahan saja ya kita berharap bahwa pembekalan ini ada manfaatnya, karena kalau kemudian kabinet ini gagal, itu kan yang dipertaruhkan bukan hanya nama baiknya Pak Prabowo dan Pak Gibran, tetapi juga nasib bangsa Indonesia. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.